Semenjak kemunculannya, Islam mudah ditentang oleh banyak pihak. Saat Nabi Muhammad nyoba buat menyebarkan Islam, mereka selalu menghalang-halangi. Mereka nggak suka kalau Islam nanti punya banyak pengikut. Mereka melakukan itu dengan mungkin hal-hal yang mereka bisa di waktu itu. Jadi mereka cuma bisa memerangi, mereka cuma bisa mengusir, atau mungkin melakukan serangan-serangan fisik. Nah, hal-hal ini nggak cuma terjadi di zaman-zaman waktu itu, karena sampai sekarang hal ini tetap terjadi. Orang-orang yang nggak suka Islam, orang yang benci Islam, bakal terus melakukan hal-hal yang bikin Islam itu jelek. Pengikut Islam itu berkurang, dan bahkan bikin Islam hancur. Nah, puncaknya terjadi pada tahun 2001. Waktu itu pada bulan September tanggal 11, ada sebuah kejadian yang benar-benar mengerikan. Ada sebuah tragedi di mana 4 pesawat komersial Amerika dibajak oleh teroris. Nah, di waktu itu ada 2 pesawat yang diledakkan di gedung WTC. Satu diledakkan di Pentagon dan satu lagi meledak di Pennsylvania. Pesawat yang meledak di Pennsylvania ini sebenarnya tujuannya bukan diledakkan di sana. Karena waktu itu ada warga sipil yang melawan, mengambil alih kendali dari teroris. Namun yang terjadi waktu itu adalah jatuhnya pesawat tersebut di Pennsylvania. Hal ini benar-benar mengerikan karena yang pertama, korban dari kejadian itu mencapai ribuan orang. Dan yang kedua, kejadian ini membuat persepsi orang-orang di dunia berubah ke orang Islam. Karena mereka menganggap Islam adalah agama yang menghalalkan buat melakukan pembunuhan, buat melakukan kekerasan, dan akhirnya banyak negara yang memberlakukan hukum-hukum untuk melawan terorisme di negara mereka. Nah, ini memunculkan Islamofobia juga, di mana orang-orang menganggap Islam adalah ajaran yang berbahaya, dan mereka menganggap orang-orang yang memeluk Islam adalah orang-orang yang bisa mencelakai mereka sewaktu-waktu. Hal ini menunjukkan upaya-upaya orang-orang ini tetap berjalan. Dari awal Nabi Muhammad menyebarkan Islam, mereka tetap bikin Islam jelek, bikin Islam hancur. Mereka ingin menghancurkan. Nah, pada zaman sekarang, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka tetap pengen Islam dijauhi, pengen Islam hancur, dan mereka melakukan banyak upaya. Kalau di zaman dulu mungkin mereka cuma bisa menyerang secara fisik, dan sekarang mereka udah bisa melakukan dengan cara-cara lain yang gak terlalu kelihatan sama orang-orang. Tapi kalau kita ngelihat kejadian tahun 2001, kejadian penyerangan di gedung WTC itu, sebenarnya itu udah bikin Islam jelek, dan itu juga bikin orang-orang yang gak suka sama Islam senang. Karena pelaku-pelaku dari kejadian itu adalah teroris. Dan mereka memakai atribut Islam, atau mungkin mereka mengatasnamakan Islam. Upaya orang yang benci sama Islam buat bikin Islam hancur itu jadi lebih mudah. Karena hal ini udah cukup signifikan bikin Islam jatuh. Jadi mereka langsung dapat hasilnya tanpa harus merencanakan, menyusun strategi biar Islam itu hancur. Hal ini sudah meringankan kerja mereka, sehingga mereka nggak perlu ngelakuin apa-apa lagi. Dan mereka udah dapat hasil yang mereka inginkan. Kejadian 11 September tahun 2001 itu sebenarnya salah satu dari banyak kejadian di dunia ini yang bisa bikin Islam hancur, bahkan dari dalam. Indonesia kan terbentuk dari keberagaman. Kita sama-sama tahu kalau di Indonesia itu ada banyak suku, ras, agama, dan profesi dan status sosial. Yang mana semua ini bakal bikin setiap orang rentan berkonflik satu sama lain. Karena mereka punya kebudayaan yang berbeda, mereka punya bahasa yang berbeda juga, bahkan mereka punya kepentingan-kepentingan yang berbeda. Ini benar-benar bikin masyarakat Indonesia rentan berkonflik. Seperti yang beberapa minggu ini kita lihat, ada satu kejadian yang bikin Indonesia gempar. Karena waktu itu ada pemboikotan yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap Trans 7. Kita sama-sama tahu Trans 7 adalah stasiun televisi yang cukup terkenal dan telah menghibur masyarakat Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Tapi pada beberapa minggu lalu, ada sebuah program dari Trans 7 itu yang bikin beberapa pihak ini merasa tersinggung dan merasa terganggu. Akhirnya mereka melayangkan protes dan mereka memutuskan untuk memboikot Trans 7. Jadi di waktu itu Trans 7 menayangkan sebuah program yang membahas kehidupan santri dan kiai di pondok pesantren.
Jadi di waktu itu Trans 7 menayangkan beberapa video yang mana santri-santri jalan jongkok, santri-santri ngasih amplop ke kiainya, dan lain-lain. Para santri memprotes tayangan program ini karena mereka merasa hal ini sudah berlebihan dan mereka ngerasa itu tidak sesuai. Sekarang ini penggunaan sosial media berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Di waktu itu mungkin lo cuman naruh foto profile, lo cuman naruh momen-momen penting dalam hidup lo di sosial media. Lo mungkin juga naruh mungkin makanan-makanan favorit di postingan sosial media dan mungkin seru-seruan bareng teman lo, saling balas komen, segala macam ya kan. Nah, sekarang itu penggunaan sosial media sudah cukup berkembang. Orang-orang yang dulunya mungkin cuma naruh postingan soal di mana dia makan di weekend lalu, sekarang udah punya beberapa hal baru dalam sosial media mereka. Mungkin mereka punya keresahan, mungkin mereka punya hal-hal yang mungkin mau mereka share, mungkin bisa jadi hal-hal yang bermanfaat atau mungkin kepakaran mereka bisa share di sosial media. Bahkan sekarang orang bisa berbisnis dan banyak lagi fungsi-fungsi yang mereka bisa berdayakan dari sosial media mereka. Dan salah satu fungsi sosial media yang cukup menarik pada zaman sekarang adalah memposting soal keresahan mereka. Entah itu soal keresahan di masyarakat, saat mereka ngelihat ada sesuatu yang gak sesuai di masyarakat, dan mereka naruh di sosial media mereka, sehingga orang-orang yang sepemikiran bisa menjangkau itu, atau orang-orang yang gak sepemikiran bisa beradu argumen dengan mereka. Ini salah satu kemajuan menurut gue ya, karena dulu orang cuman naruh hiburan, naruh hal-hal yang mungkin nggak terlalu penting lah di sosial media. Dan sekarang ada banyak hal-hal yang lebih penting yang bisa mereka lakukan dengan sosial media mereka. Contohnya, orang-orang yang menyalahgunakan jabatan, ada orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan tidak jujur, atau orang-orang yang melakukan hal-hal yang nggak bisa diterima di masyarakat. Ini banyak diviralkan di sosial media dan akhirnya mengedukasi masyarakat. Dan ini bagus karena bikin masyarakat lebih aware terhadap hal-hal yang mesti mereka tahu. Bahkan sebelum kasus boykot Trans 7, kehidupan-kehidupan santri dan kiainya sudah dibahas oleh banyak influencer, banyak konten kreator di Indonesia. Mereka bahkan memposting lebih dari 2 video yang berkaitan dengan santri atau kiai. Dan sepemahaman gue, orang-orang ini cuman menyerang individunya. Maksudnya bukan menyerang, cuman memperingatkan individu-individu yang melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang gak sesuai di masyarakat. Dan mereka nggak bertujuan buat menjelekkan pesantren atau menjelekkan santri-santri. Sebenarnya banyak santri yang baik, banyak pondok pesantren yang menghasilkan santri-santri yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan orang-orang yang melakukan hal-hal yang jelek, yang bikin masyarakat geram, itu cuman segelintir orang dan mereka cuman oknum. Sebelum Trans 7 diboykot, kehidupan tidak sesuai bagi sebagian besar orang sudah dibahas oleh konten-konten kreator itu. Jadi hal ini bukan hal baru lagi. Sekarang pertanyaannya kenapa cuma Trans 7? Karena setahu gue lebih banyak konten kreator yang ngebahas hal ini dari dulu. Kalau emang standarnya benar, seharusnya orang-orang yang udah ngebahas duluan juga kena. Dan kenapa cuma Trans 7 aja? Atau yang konten kreator ini sampaikan benar dan Trans 7 salah. Kalau menurut gue sih, dan mungkin banyak orang yang setuju dengan hal ini, yang disampaikan oleh Trans 7 dan konten-konten kreator itu hampir-hampir sama dan bahkan sama. Jadi kayak nggak adil sebenarnya dari pemboikotannya. Sejauh yang gue lihat, mereka sudah ngasih peringatan beberapa kali sehingga mereka melakukan boikot. Kalau nggak salah itu ada beberapa alumni santri atau mungkin santri memberi pernyataan terhadap Trans 7 dan memberi Trans 7 waktu buat melakukan klarifikasi. Sebenarnya kalau menurut gue ya, yang melakukan klarifikasi itu orang-orang yang ngerasa tersinggung sama Trans 7. Mereka cukup ngasih data ke Trans 7, apa-apa yang sebenarnya yang jadi kesalahan bagi Trans 7 itu. Mereka juga harus menanyakan ke Trans 7 soal data-data program tersebut. Jadi akhirnya mereka bisa adu data dan mungkin kalau bisa adu argumen, berdiskusi sehingga menemukan jalan yang baik dan
itu juga malah lebih bagus. Dan sebenarnya yang benar-benar gue pengen omongin dalam video ini adalah kejadian September 2001 itu udah cukup telak memukul Islam. Karena kejadian itu ada Islamofobia, ada peraturan-peraturan yang bikin orang-orang Islam jadi dicurigai di mana-mana. Nah, konflik antara Trans 7 sama pihak pondok itu sebenarnya juga bisa jadi peringatan bagi kita. Karena ada perselisihan di dalamnya. Dan kalau gue pikir sih, menurut gue, walaupun kejadiannya mungkin udah cukup lama, harusnya ini memberi edukasi terhadap masyarakat. Walaupun ini lahir dari sebuah konflik, seenggaknya baik Trans 7 atau mungkin pihak pondok pesantren ngasih edukasi ke masyarakat dengan melakukan penyelesaian yang jelas dan melakukan hal-hal yang bisa jadi contoh baik bagi orang-orang. Jadi gue kira sekian dulu dari video gue kali ini. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin harus gue tambahin, mungkin ada sesuatu yang mungkin harus gue sesuaiin lagi, atau mungkin lu gak suka sama video, lu mau ngehujat, lu mau ngasih komen jelek atau komen bagus, itu terserah lu. Kolom komentar selalu terbuka buat lu semua, dan gue bakal muncul dengan video-video baru. Kalau misalnya lu pengen nyaranin buat ngebahas sesuatu yang mungkin lebih menarik, lu cukup taruh di komen. Gue bakal pertimbangin dan gue sangat menghargai waktu lu buat menonton video ini. Jadi makasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.